dari yang ini adalah suatu kelemahan yang menghalangi secara tidak konvensional sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, ancaman di bidang ideologi masyarakat memiliki 4. Kita bisa yaitu melihat liberalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme dalam bangsa Indonesia. Liberalisme yaitu menekankan pada kebebasan yaitu individu. pertanian. Yang kedua, sosialisme adalah suatu gerakan ekonomi yang politik tidak di mana bergantung penguasaan dan alat produksi dikontrol oleh negara. Dan yang ketiga, IMF untuk menguasai perekonomian negara agar tidak terjadi penindasan dari kelompok Buruh dan atau kelompok proletariat dan tidak membutuhkan agama dan teknikal negara officer and mempererat kerjasama dan sesama negara. Fasisme dan feminisme dalam kekuatan negara secara negara-negara nasional dengan menggunakan kekuasaan yang kuat. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan Sedangkan sosial. feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan hak dan kebebasan wanita. Hal tersebut dalam ancaman di bidang politik dari luar negeri maupun dalam negeri, banyak menimbulkan perubahan. dari luar negeri ancaman di bidang politik pengaruh dilakukan oleh suatu baik negara atas dengan hidup melakukan sosial tekanan budaya politik terhadap dan juga Indonesia. berusaha untuk Dari membela intimidasi, provokasi, dan blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk kemajuan negara lain. Kesejahteraan batin, Dalam ancaman yang berdimensi politik kesadaran yang akan tersebar perlunya dari dalam negeri keseimbangan dapat keserasian berupa melahirkan toleransi yang tinggi untuk menempatkan pemerintah di kuasa. Dengan bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuasaan politik adapun untuk dengan melemahkan komponen kekuasaan sistem pemerintah. pertahanan dan keamanan Dan rakyat. juga adalah suatu ancaman Terdiri atas separatisme Tentara merupakan Nasional dari Indonesia atau ancaman TNI politik sebagai yang timbul dalam utama negeri sistem dan juga dalam pertahanan. bentuk tersebut Yang kedua adalah bisa Polri menempuh dengan pola kekuatan perjuangan utama politik sistem tanpa keamanan. senjata dan perjuangan Ketiga, bersenjata rakyat sebagai kekuatan seperti yang dalam pada sistem pertahanan dan gambar keamanan tersebut. yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Seperti Indonesia gambar yang disampingkan dengan keyakinan pada kekuatan yaitu sendiri adalah serta suatu berdasarkan tindakan batasan anarkis dan menjadi kewajiban ancaman bagi bangsa warga Indonesia negara dalam dalam bidang pertahanan politik. negara. Dan juga adalah kemudian suatu ancaman di bidang ada ekonomi. suatu sistem Suatu pertahanan negara dan tidak keamanan dapat negara berdiri yang sendiri. bersifat Hal tersebut semesta merupakan bukti nyata bercirikan berikut. dari Yang pengaruh pertama, globalisasi. kerakyatan. Globalisasi perekonomian Yaitu merupakan orientasi proses pertahanan dan kegiatan keamanan ekonomi negara diartikan oleh untuk negara-negara kepentingan di seluruh dunia rakyat menjadi satu kedua ada kesemestaan yaitu seluruh sumber daya dengan nasional tanpa rintangan batas di teritorial teritorial negara bagi sesuai upaya dengan tanam. Globalisasi kewilayahan mengharuskan yaitu penghapusan seluruh batasan pertahanan dilaksanakan secara menyebar arus di seluruh modal wilayah barang negara dan jasa. kesatuan Republik Dan Indonesia. globalisasi Perekonomian kemudian di suatu adalah pihak sesuai akan dengan membuka kondisi peluang pasar geografis volume dari sebagai dalam negeri ke negara pasar kepulauan. internasional secara kompetitif. Dan yang sebaliknya, kelima juga membuka peluang masuknya kita bisa produk-produk melihat global ke bagaimana dalam pasar dalam domestik. royongnya oleh Perwujudan beberapa contoh dari dampak negatif globalisasi ekonomi itu saja dari yaitu suatu ancaman Indonesia dengan dibanjiri oleh barang-barang dari luar strategi negeri sehingga ancaman di seiring bidang dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal kita selesai ekonomi tradisional membahas karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Hal tersebut maka masyarakat Indonesia pertahanan jadi membeli barang-barang dari luar negeri itu aja karena kalah saing dengan barang-barang buatan dia sendiri. Dan yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah menjadi penonton senantiasa tertindas. Dalam hal tersebut, persaingan bebas ini bisa menimbulkan penyebab dari suatu pelaku ekonomi global secara menang-menangan ya, secara menang-menangan. Jadi yang kalah tidak bisa mengambil dalam persaingan bebas tersebut, tapi yang menang bisa menguasainya. Win-win atau disebut dengan win-win. Dalam sektor ekonomi rakyat yaitu diberikan subsidi, semakin berkurang kooperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan dalam hal tersebut. Dan juga ada suatu ancaman di bidang sosial budaya. Kita akan
membicarakan tentang hal-hal apa saja dalam ancaman tersebut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Oke, yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial. Yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kemudian adalah suatu bidang pertahanan dan keamanan, yaitu agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Dan juga invasi dalam suatu agresi dalam berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Dan pemberontakan senjata juga adalah suatu bentuk ancaman militer yang merongsok kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan, dan kemudian aksi teror bersenjata. Dalam hal tersebut dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perkemanusiaan. Nah, itu adalah sebuah tentang ancaman terhadap integrasi